Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nani Rifki Hadamayanti. Saya akan mempresentasikan filsafat pendidikan Islam dengan judul Implikasi Aliran Perennialisme dalam Pendidikan Islam. Pertama adalah tujuan pendidikan Islam menurut perennialisme. Yang pertama, dalam menyusun tujuan pendidikan tentunya dibutuhkan dasar-dasar yang kuat. Dalam Islam, sumber yang paling utama adalah Al-Quran dan Hadis. Seperti yang telah diungkapkan oleh Muhaimin tentang tipologi pemikiran perennial dalam pendidikan Islam. Perennialisme dalam Islam tidak bisa lepas dari dua sumber tersebut, yaitu Al-Quran dan Hadis. Bahkan pada model esensialis falsafi dan esensialis madhabi kita dapat melihat sikap regresif mereka terhadap budaya tradisional Islam. Model pertama berpatokan pada pewarisan budaya masa lalu, yaitu pada masa Nabi dan sahabat. Sebagai parameter, masa tersebut dianggap paling ideal dalam sejarah Islam, sehingga materi pendidikan Islam didasarkan pada hal ini. Model ini menekankan pada wawasan kependidikan Islam yang tradisional dan berkecenderungan untuk mengikuti aliran, pemahaman atau doktrin, serta pola-pola pemikiran sebelumnya yang sudah relatif mapan. Dengan kata lain, pendidikan Islam lebih berfungsi sebagai upaya mempertahankan dan mewariskan nilai, tradisi, budaya dari satu generasi ke generasi berikutnya, tanpa mempertimbangkan relevansi dengan konteks perkembangan zaman dan era kontemporer yang dihadapinya. Pada model kedua, yaitu cenderung pada penafsiran dan pemahaman nas-nas dalam pendidikan dengan nas yang lain, atau dengan menukil dari pendapat sahabat, juga berusaha membangun konsep pendidikan Islam melalui kajian tekstual atau berdasarkan kaidah-kaidah bahasa Arab dalam memahami nas Al-Quran dan hadis Rasulullah dan kata-kata sahabat, serta memperhatikan praktik pendidikan masyarakat Islam sebagaimana yang terjadi pada era kenabian dan sahabat. Untuk selanjutnya, berusaha mempertahankan dan melestarikan nilai-nilai dan praktik pendidikan tersebut hingga sekarang. Kedua model di atas memang bersifat sangat tradisional, sehingga mereka inklusif terhadap perkembangan era kontemporer. Untuk menyeimbangkan kedua model di atas, kemudian muncul satu model yang menjadi penghubung antara budaya lama dan era kontemporer, yaitu esensialis kontekstual falsifikatif, yaitu peran pendidik dan peserta didik menurut perennialisme. Dalam pendidikan Islam, hakikat pendidik adalah orang-orang yang bertanggung jawab terhadap perkembangan peserta didik dengan mengupayakan seluruh potensi peserta didik baik dalam aspek kognitif, afektif, maupun psikomotoriknya. Senada dengan ini, Muhammad Fadil Ad-Damali menyebutkan bahwa pendidik adalah orang yang mengarahkan manusia pada kehidupan yang lebih sesuai dengan kemampuannya. Syarat yang harus dimiliki oleh pendidik antara lain yaitu, yang pertama, hendaknya guru atau pendidik adalah orang yang senantiasa insaf akan pengawasan Allah sehingga ia amanah terhadap tugas yang diembannya. Yang kedua, hendaknya guru memiliki akhlak yang terpuji seperti memuliakan ilmu, zuhud, melakukan hal-hal yang disunahkan dengan agama, dan lain sebagainya. Yang ketiga, yaitu hendaknya guru memiliki kemampuan sesuai dengan materi yang diajarkan, yaitu metode pembelajaran pendidikan Islam menurut perennialisme. Yang pertama, metode diskusi, yaitu proses diskusi dapat dilakukan dengan cara bertukar pikiran atau pendapat maupun dengan bantah-bantahan sampai akhirnya menemukan satu kesimpulan. Metode ini baik digunakan dalam mengasah penalaran peserta didik. Yang kedua yaitu metode problem solving. Problem solving ini adalah suatu cara menyajikan bahan pengajaran dengan jalan di mana siswa dihadapkan pada suatu permasalahan dan dituntut untuk mencari solusinya. Yang ketiga, metode ceramah. Ceramah merupakan metode tradisional, yaitu penyampaian suatu pelajaran dengan jalan penuturan secara lisan pada peserta didik. Yang keempat yaitu metode tanya-jawab. Metode tanya-jawab ini dapat digunakan untuk melatih intelektual siswa sehingga ia dapat memberikan pertanyaan maupun jawaban atas pertanyaan gurunya, yaitu metode teladan. Metode ini dianggap penting karena aspek agama yang terpenting adalah akhlak yang termasuk dalam kawasan afektif yang terwujud dalam bentuk tingkah laku atau behavioral. Yang keenam yaitu metode kisah. Kisah atau cerita sebagai suatu metode pendidikan mempunyai daya tarik yang menyentuh agama, yang menyentuh perasaan. Islam menyadari sifat alamiah manusia untuk
untuk menyenangi cerita itu dan menyadari pengaruhnya yang besar terhadap perasaan. Yang ketujuh yaitu metode bercerita atau kisah. Metode ini sama dengan metode sebelumnya, yaitu metode 6. Yang kedelapan yaitu metode nasihat disertai perumpamaan. Nasihat adalah kalimat-kalimat yang menyentuh hati yang dapat mengarahkan manusia pada kehidupan yang lebih baik, yaitu metode dialog. Semasa hidup, Nabi sering menghabiskan waktu bersama sahabat-sahabat dan memanfaatkannya untuk menyampaikan ajaran Islam melalui metode dialog. Metode ini hampir sama dengan metode tanya jawab, namun metode tanya jawab lebih formal. Yang ke-10, pemberian motivasi. Di antaranya, motivasi yang disebutkan Nabi seperti yang tertuang dalam hadis riwayat Abu Musa al-Asy'ari dari Nabi bersabda, pada hari kiamat akan datang sekelompok manusia dari kaum muslimin dengan membawa dosa besar sebagai gunung-gunung, lalu Allah mengampuni dosa-dosa mereka. Yang ke-11 yaitu metode ancaman. Selain memberikan motivasi, Nabi juga memberikan ancaman. Motivasi dan ancaman adalah dua hal yang saling terkait satu sama lain. Hikmahnya adalah bahwasanya orang yang tak terpengaruh dengan anjuran dari pahala atau motivasi diharapkan akan berpengaruh dengan ancaman dan siksaan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.